Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah belajar kata kerja i atau yang disebut juga dengan bentuk mas atau yang disebut juga dengan bentuk sopan. Ya, contohnya ada pergi, ikimasu. Ya, mendorong, oshimasu. Berdiri, tachimasu. Minum, nomimasu. Naik kendaraan, norimasu. Ya, itu adalah kata kerja i yang disebut juga dengan bentuk mas atau bentuk sopan. Ya. Selanjutnya, setelah kata kerja i, kita juga sudah belajar kata kerja u atau disebut juga dengan bentuk kamus atau juga merupakan bentuk informal ya dari kata kerja i tadi ya, atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan jishoke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah ke kata kerja bentuk u atau bentuk kamus ini ya. Nah, masih ingat ya, untuk golongan 1 ya, suara i diganti jadi suara u ya, masnya dibuang. Contohnya ada pergi, ikimasu. Bentuk kamusnya iku ya. Lalu mendorong, bahasa Jepangnya oshimasu. Bentuk kamusnya osu ya. Lalu ada berdiri, bahasa Jepangnya tachimasu. Bentuk kamusnya tatsu ya, tatsu ya. Lalu ada minum, bahasa Jepangnya adalah nomimasu. Bentuk kamusnya nomu ya. Lalu naik kendaraan, bahasa Jepangnya adalah norimasu. Bentuk kamusnya noru ya. Itu untuk golongan 1. Kemudian untuk kata kerja di golongan 2 dan 3, bentuk kamusnya adalah masnya dibuang diganti jadi ru ya. Contohnya ya untuk di golongan 2 ya, masih ingat ya minasan, kata kerja di golongan 2 yaitu ada mi, ki, oki, ori, kari. Mi, mimas, melihat. Bentuk kamusnya miru ya. Ki, kimas, mengenakan. Bentuk kamusnya kiru ya. Oki, okimas, artinya adalah bangun. Bentuk kamusnya okiru ya. Ori, orimas, artinya turun. Bentuk kamusnya oriru ya. Lalu ada kari, karimas ya, meminjam. Bentuk kamusnya kariru. Kemudian untuk kata kerja di golongan 3 ya, sama ya seperti golongan 2, yaitu bentuk kamusnya adalah masih dibuang ganti jadi ru. Contohnya ada makan, tabemas. Bentuk kamusnya taberu. Lalu ada membuka, akemas. Bentuk kamusnya akeru. Ya. Lalu ada mengajar atau memberitahu, bahasa Jepangnya adalah oshiemas. Bentuk kamusnya adalah oshieru. Oke ya, itu untuk golongan 3 ya. Kemudian untuk golongan 4 ya, cuma ada satu kata kerja ya, yaitu datang. Bahasa Jepangnya adalah kimas. Nah, bentuk kamusnya spesial, yaitu kuru ya. Dan golongan 5 shimas ya, artinya melakukan ya. Bentuk kamusnya adalah shimasnya diganti jadi suru. Oke ya. Jadi kalau ada belajar, bahasa Jepangnya adalah benkyo shimasu. Bentuk kamusnya benkyo suru ya. Memasak, ryori shimasu. Bentuk kamusnya ryori suru. Lalu bekerja, shigoto shimasu. Bentuk kamusnya shigoto suru. Ya. Oke, minasan. Jadi, saat cari arti kata kerja di kamus, kita harus tahu dulu nih bentuk u ini. Oke, makanya disebut dengan bentuk kamus atau dalam bahasa Jepang disebut dengan jishoke. Ya. Kemudian, minasan, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya ya, yaitu tentang partikel ga. Partikel ga pada pelajaran ini ya digunakan untuk menerangkan ya kata sifat ya dalam bahasa Jepang
ya. Atau bisa juga ya, untuk partikel ga biasanya digunakan untuk menyatakan suka atau tidak gitu ya, benci atau tidak ya, lalu mahir atau tidak ya, lalu bisa atau tidak ya, atau untuk menyatakan suatu kondisi atau keadaan ya. Contohnya yang pertama ya, watashi wa tempura ga suki desu ya, artinya apa? Saya tempura ya tempura, suki suka ya. Saya atau aku ya tempura suka gitu ya. Jadi maksudnya adalah aku suka tempura gitu ya, untuk menyatakan kesukaan ya. Jadi kalau mau bilang aku suka tempura, bahasa Jepangnya adalah watashi wa tempura ga suki desu. Ya. Lalu yang kedua, kare wa sakana ga kirai desu. Ya. Kare dia yang laki-laki. Ya, sakana ikan. Kirai tidak suka. Ya, jadi dia yang laki-laki, ikan tidak suka. Gitu ya. Maksudnya adalah dia yang laki-laki tidak suka ikan. Gitu ya. Jadi tadi bahasa Jepangnya adalah kare wa sakana ga kirai desu. Oke. Lalu yang ketiga, zo wa hana ga nagai desu. Zo itu adalah gajah. Ya, hana hidung. Ya, nagai panjang. Jadi partikel ga pada hana ga artinya adalah nya. Ya, jadi zo wa hana ga nagai desu artinya adalah gajah hidungnya panjang. Sekali lagi ya, gajah hidungnya panjang. Bahasa Jepangnya adalah zo wa hana ga nagai desu. Kemudian yang keempat, ya, zo wa karada ga ookii desu. Ya, zo gajah, karada badan, ya ookii besar. Ya, jadi zo wa karada ga ookii desu artinya adalah gajah badannya. Ya, partikel ga di sini artinya nya. Ya, gajah badannya besar. Ya, sekali lagi ya, kalau mau bilang gajah badannya besar, bahasa Jepangnya adalah zo wa karada ga ookii desu. Ya. Lalu yang kelima, oba-san wa koe ga chisai desu. Ya. Oba-san artinya adalah nenek. Ya, tolong diperhatikan ya, kalau pengucapannya panjang ya, oba-san artinya adalah nenek. Sedangkan kalau pengucapannya pendek, oba-san ya, artinya adalah tante, bibi. Gitu ya. Oke, jadi oba-san itu adalah nenek ya. Koe artinya adalah suara. Chisai kecil. Jadi oba-san wa koe ga chisai desu artinya adalah nenek suaranya kecil. Ya, sama ya, partikel ga di sini artinya adalah nya. Ya. Jadi kalau mau bilang nenek suaranya kecil, bahasa Jepangnya adalah oba-san wa koe ga chisai desu. Ya. Lalu yang keenam, oji-san wa mimi ga toi desu. Ya. Oji-san artinya adalah kakek. Ya, sama seperti tadi ya. Ini tolong diperhatikan. Kalau pengucapannya panjang, oji-san artinya adalah kakek. Ya. Sedangkan kalau pengucapannya pendek, oji-san artinya adalah om atau paman. Ya. Jadi oji-san wa mimi. Ya, mimi artinya adalah telinga. Toi jauh. Ya, jadi oji-san wa mimi ga toi desu artinya adalah kakek telinganya jauh. Dalam artian kurang mendengar. Ya, sama ya partikel ga di sini ya, berarti nya. Ya. Oke, minasan ya, itu untuk partikel ga di pelajaran kali ini ya, yang digunakan untuk menerangkan kata sifat atau bisa juga untuk menyatakan kesukaan ya atau tidak suka ya, lalu untuk menyatakan keadaan atau kondisi. Kalau kita sudah memahami partikel ga, nah seperti biasa ayo kita membahas percakapan berikut ini ya. Judulnya adalah Fujisan. Artinya adalah Gunung Fuji.
ya. Sang di sini ya diambil dari kanji gunung ya. Nah, ya, jadi Fujisang artinya adalah gunung Fuji. Jadi kalau mau menyebutkan gunung Fuji, bahasa Jepangnya adalah Fujisang. Ya, bukan Fujiyama, bukan, atau gunung Fujiyama, bukan. Ya, yaitu Fujisang. Ya, artinya adalah gunung Fuji. Nah, percakapannya seperti biasa ya, terdiri dari A dan B. Ya, yang pertama si A ini ya mengatakan kore mite kudasai. Nihon no shashin desu. Ya, kore artinya ini. Mite kudasai artinya adalah silakan lihat. Ya. Lalu nihon no shashin artinya adalah foto Jepang. Ya. Jadi kore mite kudasai. Nihon no shashin desu artinya adalah ini silakan lihat foto Jepang. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau mau bilang ini silakan lihat foto Jepang. Ya, bahasa Jepangnya adalah kore mite kudasai. Nihon no shashin desu. Kemudian direspons oleh B. Wah, yama ga kirei. Fujisan desu ne. Yama, gunung. Kirei, indah, cantik. Ya, jadi yama ga kirei artinya adalah gunungnya indah. Ya, partikel ga di sini bisa berarti nya. Ya, Fujisan desu ne, gunung Fuji ya. Ya, jadi kalau mau bilang wah gunungnya indah, gunung Fuji ya, bahasa Jepangnya adalah wah yama ga kirei, Fujisan desu ne. Ya, kemudian dijawab oleh si A. Ya, hai, so desu. Ya, hai, so desu artinya ya benar atau ya betul gitu ya. Dan yang terakhir seperti biasa minasang ya, mari kita latihan percakapan ya. Percakapan ini terjadi antara si A ya yang pakai baju warna kuning ini ya, lalu si B yang pakai baju warnanya pink ya. Nah, si A ini bertanya kepada si B ya. Ini silakan lihat foto Jepang. Ya, tadi masih ingat minasang bahasa Jepang gimana? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ya. Kore, mite kudasai. Nihon no shashin desu. Bagus. Kemudian direspons oleh si B nih, yang pakai baju pink ya. Nih. Wah, gunungnya indah. Gunung Fuji ya. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Wah, yama ga kirei. Fujisan desu ne. Bagus. Kemudian dijawab oleh yang baju kuning nih, si A nih. Ya benar. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Ya, betul. Hai, so desu. Ya. Kemudian percakapannya pun berlanjut. Ya. Si B yang pakai baju pink ini ya bertanya kepada si A yang pakai baju kuning. Ya. Kamu sudah pernah ke Jepang? Ya. Kemudian dijawab nih sama yang baju kuning ya. Belum pernah. Ya. Kemudian yang si B pun ya baju pink ini terkejut. Ya, kaget. Ya. Sama aku juga belum pernah. Kita ke sana yuk. Kita jalan-jalan. Siapa tahu kita dapat cowok Jepang. Ya. Oke, minasang ya. Itu untuk pelajaran kita kali ini. Ya, kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke? Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini minasang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Oke? Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.